ketemu lagi hari ini di ibadah online Kiskim. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 hore! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah kami berdapat ibadah dengan baik sampai selesai, dan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami, ibadah kami. Haleluya. Amin.
Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menua. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Teman saya mau ayat berlanjut Mazmur ayat 31 ayat 25. Nah, di situ bunyinya, kuatkanlah hatimu lah, kuatkanlah dan teguhkan, hai semua orang-orang, hai semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yesus memberkati kita. Teman-teman, saya mau jadi menghafal tentang firman Tuhan. Mazmur 31 Ayat 25. ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Kuatkanlah dan teguhkan, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dadah teman-teman, sampai jumpa dengan Grace. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap
Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai, ayat hafalan minggu ini Mazmur 31 ayat 25 bunyinya. Ayat 4. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Semua yang diambil di Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berhadap kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 31 Mazmur 31 ayat 25. ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hatimu, hai semua orang hai semua orang yang berharap yang berada kepada Tuhan. kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya akan menghafal yang lalu terdapat dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berhadap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Mazmur 31 ayat ke-25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. God bless you. Bye. 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Mazmur 31 ayat 25. Bunyinya, kuatkanlah dan tegakkanlah hatimu, hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 31 ayat 25 bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat kisah Joshua. Ya, kalau masih ingat cerita minggu lalu kakak dan Iya. adik di rumah, minggu lalu itu Joshua adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa yang karena sudah tua dan akhirnya meninggal. Akhirnya Joshua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Jadi adik-adik, Yosua itu disuruh Allah untuk memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Iya, betul sekali. Nah, untuk menyeberangi sungai Yordan itu bukan hal yang mudah, apalagi memimpin satu bangsa untuk menyeberangi dengan begitu banyak orang. Tetapi kita melihat Yosua
tidak melihat apa yang dilihat oleh dunia. Mungkin kalau dunia ini melihat kesulitan, kamu tidak akan mampu, kamu ini pasti akan gagal. Tapi beda dengan Joshua, dia melihat seperti apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup dia. Dia melihat bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan membawa mereka sampai benar-benar melewati sungai Yordan. Iya Kak, waktu bangsa Israel sampai di depan sungai Yordan, air sungai Yordan itu terbagi. Lalu mereka semua dapat menyeberangi sungai Yordan itu Dengan selamat. Wow. Nah, jadi ingat sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kata dunia, kamu anak yang tidak pintar, kamu anak yang tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita jadi anak Tuhan, kita ikut kata-kata Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang diurapi, dan anak-anak yang sukses. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Roma pasal 12 ayat 2 bagian A. Bunyinya, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. jangan lupa dihafalkan dan kirim di nomor ini. Paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah online. Pesan kakak buat adik-adik semuanya di rumah, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang selalu yakin bahwa beserta dengan Tuhan pasti kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang lebih daripada pemenang. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah. Tuhan Yesus, biarlah setiap cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang bertumbuh, menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berani untuk menghadapi dunia ini. Tuhan, Tuhan berkati kami sudah selesai ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.